Halo, what's up guys, jumpa lagi di channel gua, di channel Skutkar Tentik, channel motovlog Vespa dan bahas Vespa. Oke, di video kali ini gua nggak pakai motor Vespa gua ya, karena lagi proses opname opnam lagi di servis. Yang di video kemarin gua udah cerita-cerita banyak ya, kalau gue ingin melakukan pembongkaran. Jadi ya sementara ini pakai motor Jepangan dulu teman-teman. Oke, ini gue mau ke Bundaran HI. Gue mau cari tempat spot-spot ngopi murah ya, yang Starling aja, nggak usah yang mahal-mahal sih. Harga-harga 5.000 10.000 lah ke Bundaran HI. Terus nanti juga ke depannya gue akan cerita-cerita tuh tentang progres perbaikan Vespa Excel gue udah sampai mana sih gitu kan. Terus juga ini selingan ya, supaya teman-teman juga tuh nggak bosen gitu nontonnya. Masa ada beberapa part di YouTube gue bahasnya semuanya tentang mesin Vespa semua gitu kan. Sekali-sekali ya motovlog lah, walaupun pakai motor Jepangan ya. Ya tapi nanti ke depannya sih akan banyak ya cerita, ngobrol-ngobrol pakai motor Jepangan, motor India juga ada gue ya. Jadi nggak selalu naik Vespa gitu teman-teman ke depannya. Ini tujuan mau ke Bundaran HI lewat ini ya, pinggir-pinggir tol. Oke, mau cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu gue telah melakukan progres perbaikan motor Vespa. Jadi gue benerin dulu tuh knalpotnya, karena kan knalpot gua itu kebetulan bocor di bagian bawah-bawahnya, ngerembes ya. Terus juga di bagian pelampungnya kebetulan udah ada permasalahan lah di bagian deksel ya, terutama. Ntar ini mobil bingung nih, mau sen kiri tapi oke, dia belok kanan, dia belok kiri. Jadi melakukan progres perbaikan knalpot. Nah ini videonya udah gua upload duluan teman-teman kalau untuk perbaikan knalpot. Tapi jujur ya teman-teman ya, itu sangat susah sekali teman-teman ya mencari bengkel las-lasannya. Karena gua ketemu dengan anomali bengkel las ya. Jadi gua ditolak tuh sebelumnya tuh ya untuk melakukan pengelasan knalpot. Bentar. Jadi pertama kali gua ke bengkel las knalpot, gua minta pergantian glass wool ya kan, karena kan sekalian mau ngebersihin bagian dalamnya itu teman-teman. Terus kata bengkelnya, waduh pak, ini kalau mau di las mahal katanya. Ya gua bilang, ya nggak apa-apa pak, mahal, yang penting knalpot saya nggak bocor. Terus kata si bengkel bilang, kalau 2 tak mah nggak apa-apa pak, bocor dikit katanya. Gimana jelasinnya ya gua di situ ya? Masa gua mau ngomong panjang lebar di bengkel itu kalau ada kebocoran pada pelampungnya, terus itu lantai gua kotor gara-gara tetesan rembesan dari knalpotnya juga ya kan. Jadi ya gue males kayak gitu teman-teman ya, kalau misalkan dia udah berdalih-dalih kayak gitu ya, ngomong bocor nggak apa-apa lah ya kan. Terus kata dia juga ngomong, kalau knalpot Vespa kayak gini mah Excel ya khususnya ya, Vespa ini mah nggak ada glass woolnya katanya. Dia ngomong gitu, padahal ya sebenarnya tuh ada teman-teman di bagian pinggir-pinggirnya itu loh. Jadi kan ada kawat ram tuh untuk nahan glass woolnya. Tipis, memang dia tipis. Gua minta pergantian di situ juga, cuman dia ngomong ini mah nggak ada glass woolnya katanya. Pokoknya berdalih lah, berdalihnya banyak, nggak ada glass woolnya, Vespa knalpot bocor nggak apa-apa, kalau dikit katanya. Tapi ya kebetulan udah lumayan banyak gitu kan di knalpot gua. Susah lah jelasinnya sama orang-orang kayak gitu ya. Jadi udah mendadak. Biasa di situ ada penyempitan jalan ya. Iya, jadi biasalah kayak gini.
males gua berdalih lagi kalau dia udah ngeluarin statement aneh-aneh itu ya. Sudah itu baru ketemu bengkel yang betul-betul teliti ngerjainnya. Di lasnya itu adalah sejaman lebih, bener-bener diperhatiin setiap detailnya ya kan. Terus kata bengkel yang baru ngomong gini, kalau yang versi lasan kemarin itu dia nggak rapat, banyak yang masih bolong-bolong sebenarnya, kata bengkel lasnya gitu teman-teman. Baru selesai pengelasannya gitu teman-teman. Sudah itu ada rintangan hujan lah, pokoknya tuh ya lumayan menghabiskan banyak waktu untuk bikin satu episode perbaikan knalpot juga ya. Terus gua juga di video itu gua udah cerita-cerita efek negatif yang ditimbulkan ketika kita menggunakan knalpot Vespa yang bocor. Itu udah ada di video itu ya. Yang pertama pasti suaranya nggak enak. Yang kedua, kalau misalkan pelampungnya bermasalah atau dekselnya bermasalah begitu bahan bakar turun ke knalpot, kalau knalpotnya udah bocor bagian bawah-bawahnya itu, nanti dia bakal turun ke lantai ya, dan itu ngotorin lantai rumah kalian. Kedua itu. Ketiga, apalagi performa kalau udah banyak bocornya itu jadi nggak optimal, karena kan namanya 2 tak itu kan perlu tendangan balik ya, sebagai klep yang tak terlihat gitu teman-teman. Kalau di 2 tak kan nggak ada klep dia ya, jadi ya dia mengandalkan back pressure itu supaya saat terjadi pembakaran ya kan, itu bahan bakarnya itu tuh bisa terbakar dengan sempurna. Karena kalau nggak ada back pressure itu, nanti bahan bakar itu akan terdorong keluar lagi gitu loh, terbuang sia-sia, nggak jadi tenaga. Makanya kurang lebih gitulah. Nah, buat teman-teman yang lebih paham, bolehlah dilengkapin jawaban gue ini. Saling sharing ilmu aja ya teman-teman ya. Makanya itu tentang pendapat gue tentang mengenai efek negatif ketika menggunakan knalpot yang bocor ya. Terus sudah itu baru gue lakukan pengecatan ya. Ya udahlah, itu udah selesai semua untuk urusan bagian perknalpotan. Jadi besok gue langsung aja melakukan pembongkaran pada mesin gua ya. Yang mau gua ganti itu pertama silengkol, seal kerkas kanan, terus gigi silang ya, part-partnya yang slow moving ya teman-teman ya. Terus nanti disimak terus, ada gua mungkin bikin jadi beberapa part ya. Kayak contohnya gua pernah mengalami roda belakang goyang tuh kan, apa sih permasalahannya gitu. Terus kalau Vespanya digoyang-goyangkan, bagian roda belakangnya itu bunyi klotak gitu kan, apa sih penyebabnya gitu ya. Nanti disimak terus saja, mungkin gua akan jadi beberapa part atau ya satu part aja gua gabungin semua gitu sih. Kemungkinannya sih besok atau lusa gua bongkar mesinnya ya, jadi ditonton terus. Nah terus tuh gue pengen nanya nih sama teman-teman semua, kalau misalkan gue bikin channel kayak gini tuh, ngobrol-ngobrol gini tuh, sebenarnya asik nggak sih dengan pembawaan gue gitu ya di video ini? Sebenarnya gue bikin channel kayak gini nih bermanfaat nggak sih, recommended nggak sih sebenarnya gitu ya? Gila, nyelipnya nggak lihat-lihat. Ya kan, jadi gitu ya. Karena jujur aja pengeditan waktu di bagian bongkar-bongkar mesin itu menghabiskan banyak waktu ya. Terus juga menyisipkan humor-humor yang sedikit agak lucu, itu memang agak susah juga pengeditannya, terutama sih ngabisin banyak waktu ya.
Jadi buat teman-teman yang punya saran-saran supaya channel gua ini lebih asik lagi, lebih berkembang lagi, boleh tulis di kolom komentar ya. Kira-kira apa sih yang mau dibahas lagi gitu kan. Oh iya, nanti begitu motor selesai gua juga langsung mau ngetes ya ke tempat temen gua. Dia di Bekasi ya kerjanya ya, sekalian ngetes mesin. Terus gua akan coba makan-makan di jalan ya, cari makan yang enak, mungkin gitu kali ya. Itu gua klakson ya, takutnya di antara mobil itu ada motor nyelip ya kan, takut nggak kelihatan, jadinya malah menyenggol, malah keserempet gitu. Ya intinya sih berkendara di Jakarta ini sabar-sabar aja ya. Itu teman-teman, melakukan pembongkaran terus kita tes ke Bekasi. Jalannya enak gak motornya, terus itu apalagi yang perlu diperbaikin, performanya gimana ya kan. Jalan ke Bekasi itu mau ke tempat temen gua tuh, kerjanya di Bekasi. Oke, hijau kita guys. Jadi ya intinya kalau ini kita bahas soal etika berkendara ya. Yang pertama yang gua kurang sukai cara berkendara itu bagi pemotor juga, kadang udah nyalip itu udah nggak lihat-lihat belakang lagi, keluar dari jalan keluar aja. Terus kalau pemotor juga yang gua nggak suka kalau dia tuh bawa motornya itu karakternya ngezigzag ya, udah ngezigzag nggak lihat belakang lagi. Pokoknya tuh yang nggak gue suka itu ya, karakter mengemudi yang kepalanya itu kepala batu gitu loh, kepala kuda ditutup kanan kirinya tuh. Kalau gue jujur aja ya, bawa kendaraan itu spion tuh fungsi semua ya. Gue selalu ngeliat belakang, terus kalau misalkan gue mau pindah jalur tuh gue kasih kode dulu. Nah, kode-kode sen-sen ini ya. Ya karena gue dulu ya bawa pernah di ekspedisi juga ya. Jadi sun design itu sangat penting teman-teman. Di ekspedisi bawa Canter ya, Canter HDL, Canter FE74, CDD, CDI ya, tergantung ininya lah permintaan. Gue disuruh bawa mobilnya mobil apa gitu ya dulu ya. Jadi sun design itu sangat penting. Kepala batu tuh terutama tuh, mau nyelip nggak lihat belakang, kita ya terpaksa harus ngerem ya. Banyak sabar ya intinya ya, gitu sih. Terus gue mau ke kanan nih, tuh gue kasih kode dulu. Terus juga banyak orang anomali motor ya, udah tahu lambat dia di sebelah kanan gitu ya. Seharusnya kan kalau mau lambat itu ya di sebelah kiri aja. Oke, gue udah sampai nih di Bundaran HI nih. Sekarang kita mau bahas apa teman-teman? Kita absen dulu ya. Ada Pak Ipul, ada Pak Junaidi, biar nggak bosen. Ada Pak Budi. Ayo kita mau bahas apa, teman-teman bisa tulis kolom komen di bawah ya. Nah ini apa mobil yang kayak di GTA 5 itu. Mesennya pakai aplikasi ya tiketnya ya kalau nggak salah ya. Mesennya pakai tiket ya kalau aplikasi ya kalau nggak salah ya. Nah iya, aplikasi Transjakarta teman-teman. Mana ya tempat ngopi ya? Tempat ngopi sebelah mana? Oh sebelah sana. Jadi gitulah teman-teman ya. Berkendara kepala batu. Mana sih? Sini ya. Sudah itu
banyak yang lawan-lawan arus yang itu sih paling gedek tuh. Kita nikmatin pemandangan kota Jakarta dulu ya. Gua sementara diem dulu karena lagi aus, gua nggak bohong ya. Jadi bener-bener diem nih, gua ngoceh mulu dari rumah sampai ke sini, jedanya dikit. Jeda ngomongnya. Makalah kalau begitu. Pas gua lagi di rumah nggak bisa ngajak ngopi bareng kan, nggak bisa ngobrol gua. Kalau ada Vespa kita ajak ngonten, ngobrol-ngobrol kayak kemarin. Gitu ya. Ya namanya kita tuh cari temen aja ya, cari temen supaya kita tuh semakin luas relasi pertemanannya. Gitu teman-teman. Karena kita tuh cari musuh itu gampang ya teman-teman ya, tapi kalau namanya yang cari teman itu susah. Nah, cari musuh mah gampang. Bahkan kita udah berteman baik pun masih ada yang mepet. Baru kasih send ya. Bahkan kita udah berkawan baik pun tuh masih bisa terjadi perselisihan antara kita diomongin orang lain dari belakang, ya kan? Atau karena ada perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat sih masih oke lah ya. Tapi yang gua sangat-sangat gak suka itu adalah teman yang ngomongin keburukan kita ya, tapi dari belakang gitu, ngomongin pernah ini pernah itu. Itu yang bikin jengkel ya, orang-orang modelan kayak gitu tuh. Terus selalu iri hati ya. Ada kesuksesan kita dikit, langsung dia menceritakan yang enggak. Aduh. Oke. Tuh, kalau gua begitu ditengok kepalanya tuh diputer gitu. Jadi bukan kepala kuda, bukan. Aduh, kita lihat nih kalau kiri gak mau kasih jalan ya kita nggak paksa nyelip. Tapi kalau memang dia kasih space jarak ya kita ambil. Oke, di belakang nih dia kasih space. Terima kasih yang buat belakang gitu. Tapi kasih send dulu. Jadi artinya gitu menandakan kita tuh permisi buat minta jalan. Yang nggak disukain tuh dari pertemanan tuh kayak gitu. Ada kesuksesan dikit langsung cerita yang enggak. Cerita sana sini sehingga orang-orang tuh ya berpikir negatif. Cuman yang lebih goblok lagi yang diceritain ini ya, dengar kita diceritain temen tuh, temen kita yang mendengarkan itu main percaya aja, nggak cross check dulu. Itu sih ya bodoh juga gitu ya. Jadi kalau ada semacam pertemanan kayak gitu ya, buat teman-teman yang mendengarkan cerita yang enggak itu maunya itu cross check dulu, bener nggak sih orang ini begini ya kan, jangan main tarik kesimpulan aja. Nah itulah tanda kita kalau sudah dewasa ya, cross check dulu, bener nggak sih begini ya kan. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Kita mau ngopinya di situ tuh, Grand Hyatt Plaza Indonesia.
menikmati megahnya kota Jakarta, cuman versi Starlingan aja lah. Tapi nanti ya kapan-kapan kalau emang ada waktu lagi ya baru kita cari kafe-kafe yang lumayan enak buat ngopi. Nah, jalannya macet ya. Sini mah macet terus. Aduh, ada suara Vespa lagi teman-teman di bagian belakang tuh. Ah, ini dia tuh supernya. Aduh, dua lagi. Kalau gue bawa Vespa mah ngonten bareng. Kita ajak ngobrol. Nah, itu dibuka sampai jam 9 ya. Itu dibuka sampai jam 9. Oh, lagi ada pembangunan ini lagi. Jadi buat teman-teman diperhatikan kalau mau datang ya jam-jam 7 lah atau jam 6 sore udah berangkat ke sini kalau mau foto-foto di atas itu ya, di atas Transjakarta ini. Ada street foto street. Jadi dia memfoto, kita memfoto. Emang disuruh jalan-jalan bener ini teman-teman ya. Saya nikmatin bener jalan-jalan di sekitar Bundaran HI ini. Nah, buat teman-teman juga yang ingin berbagi ke gua, boleh, linknya gua taruh di bawah. Ya lumayan lah buat tambah-tambah gua buat beli bensin, atau nanti tuh pengennya beli kamera ya biar lebih bagus lagi gitu. Hasil gambar videonya. Karena saat ini tuh gue bener-bener pakai HP, terus gue beli chest strap, low budget banget gue nih. Ya, HP-nya apa bang? iPhone? Bukan. Bukan teman-teman. Hasilnya bagus bang, adalah rahasia ya. Nanti gue akan ke depan tuh cerita-cerita juga sih. Nanti gua akan review penggunaan HP yang gua pakai ini HP apa gitu kan ke depannya. Terus kita mau cerita-cerita juga cara YouTube gue ini cara mainnya gimana sih nanti ya kalau emang udah kena monetisasi teman-teman. Kalau nunggu monetisasi tuh lumayan lama ya, perjuangannya tuh susah. Apalagi itu terkendala di 4000 jam tayang ya. Makanya buat teman-teman yang ingin membantu gua kan, pendanaan gua bisa tuh kirim di bawah ya. Pokoknya yang udah ngirimin gua ucapkan bener-bener banyak terima kasih ya. Gua pakai aplikasi Sociabas. Nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Ini gua haus lagi nih. Oke guys, kita ngopi sambil ngerokok ya. Nikmatin suasana malam Jakarta. Oh, belakang dari Grand Hyatt Plaza Indonesia. Kalau mau nyantai dulu, bener-bener nikmatin jalan aja. Nah, yang buat naik ke situ ya, itu maksimal jam 9. Buat lo yang mau naik ke situ ya jam 6 lah udah berangkat ke sini. Soalnya belum nanti di jalan kena macet atau ada hal-hal yang mengganggu ya, yang menghambat perjalanan kalian. Nah, itu foto di situ bagus itu buat wisatawan yang datang. Karena kan Bundaran HI ini diciptakan itu pertama ya memang untuk menyambut kedatangan atlet. Iya, kedatangan atlet, terus ucapan selamat datangnya ya. Makanya Bundaran HI gitu namanya. HI itu hai gitu kan. Hai gitu kan. Selamat datang gitu. Pengen coba sih foto di sini, belum pernah gua. Belum pernah, maksudnya yang pakai kamera profesional itu. Kalau pakai HP mah sering ya dari zaman dulu. Tuh yang
mau naik ya, gua bilang pakai aplikasi sekeliling Jakarta, ngeliatin pemandangan Jakarta dari atas mobil. Nah, tadi kan udah lihat tuh mobilnya ya kan. Pasti teman-teman kan penasaran tuh. Cara pesannya gimana sih? Nah, di apa nih? Coba aplikasinya namanya apa? Transjakarta. Tuh, TJ ya. Lu download dulu. Ya, iklan lagi. Nah, langkah-langkahnya gimana tuh mau pesennya? Ini pesen pencet yang tiket, habis itu open top tour. Nah, dari sini pilih turnya mau yang Jakarta Skyline, Batavia, atau Heritage. Kalau Sarinas ini yang bundaran HI berarti dia tuh Batavia ya. Nah, nanti tinggal pilih tanggal, mau tanggal berapa, misalnya tanggal 17 nih. Terus pilih jadwal turnya. Pilih misalnya setengah 9. Nah, itu harga tiketnya 75.000 per orang ternyata. Ada potongan ya dari 125 ya. Oke. Habis itu tinggal masukin isi data diri, nomor handphone, udah pesen. Ya jadi gitu ya, mungkin nanti ke depannya gue juga pengen naik sih, gimana sih ngerasain apa naik bis TJ kayak gitu ya, pengen nyobain. Tapi untuk sekarang ya kita ngopi dulu. Gimana sih sensasinya ya kan, vibes-nya tuh gimana sih ketika kita gitu dulu ya, informasinya kayak gitu aja, mau ngasih tahu aja teman-teman. Tapi jarang sih gue lihat yang pakai orkesnya langsung, biasanya rekaman. Mau videoin langsung buat masukin ke film, enggak ke sana. Bah. Oke guys, mungkin di video gua kali ini gitu dulu ya. Gua mau nikmatin apa jalan-jalan Jakarta lagi. Cuman gak gua videoin, pengen bener-bener nikmatin alamnya ya. Oke gitu dulu. Jangan lupa bagi teman-teman semua yang baru mampir channel gua, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di channel Scoot Car Tentik. Dan terima kasih. Sampai jumpa.